Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insyaallah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan semuanya yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa diberikan dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita adalah mengenai hukum mengqadha salat 5 waktu. Ya, nanti kita bahas banyak poin. Kenapa saya pilih tema ini? Ini nanti masih ada kaitannya dengan sholat sunnah. Kita kan sudah selesai ya pembahasan sholat sunnah Pak ya, alhamdulillah ya. Sholat sunnah yang ada 40 macam itu termasuk keutamaan dan klasifikasinya, alhamdulillah itu sudah selesai semua, alhamdulillah ya. Kalau mau nonton rekamannya ada itu di YouTube. Nah, kaitannya apa dengan ini? Hukum mengqadha sholat 5 waktu dengan sholat sunnah itu apa kaitannya? Ada pembahasan begini jamaah. Nanti orang yang punya hutang sholat, pernah nggak sholat nih? Berarti kan punya hutang sholat ya, wajib mengqadha. Itu boleh nggak dia melakukan sholat sunnah? Katanya haram, nggak boleh, harus diselesaikan dulu qadha sholatnya. Dia nggak boleh sholat sunnah. Nah, itu betul apa enggak? Nanti kita bahas. Makanya ini penting dibahas berkaitan dengan hukum mengqadha sholat 5 waktu karena ada kaitannya dengan sholat sunnah begitu. Baik, seperti biasa sebelum kita bahas, mari kita thalabanil barokah, mengirimkan surah Al-Fatihah untuk para ulama kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu lantaran para ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madhahibil arba'ah wa nakhususan ila ruhul Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ar-Rafi'i wal Imam An-Nawawi wal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal Imam Ar-Ramli wal Imam Taqiyuddin Al-Husni wal Imam Abi Syuja', ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan seputar qadha salat ini ada sekitar 6 pembahasan. Yang pertama kita awali dengan hukum meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua pengertian qadha itu apa. Lalu yang ketiga dalil-dalil mengqadha sholat. Pernah nggak Nabi itu mengqadha sholat fardu?
Ya, mengqadha salat 5 waktu itu pernah atau enggak, nanti kita sebutkan hadis-hadisnya. Kemudian yang keempat, hukum mengqadha salat. Ini juga harus tahu. Katanya ada yang bilang enggak wajib, cukup taubat saja gitu. Ya, enggak perlu mengqadha salat. Misalnya dulu pernah enggak salat, itu betul apa enggak nanti kita bahas. Kemudian yang kelima, boleh enggak menunda qadha salat? Punya hutang sholat 5 tahun Pak nggak sholat, atau 6 tahun karena SMP SMA nakal misalnya gitu ya, pernah nggak sholat, itu gimana? Boleh nggak nanti aja lah ngontuknya gitu. Ya, nunggu saya tua aja lah misalnya gitu ya, boleh apa enggak menunda qadha itu. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu cara mengqadha sholatnya bagaimana ya. Ya, misalnya pernah nggak sholat itu gimana tata caranya, teknisnya bagaimana. Baik, ini 6 pembahasan. Nggak tahu bisa selesai apa enggak ini. Kalaupun nggak bisa selesai ya kita bagi menjadi 2 nanti ya, pertemuan sekarang sama yang kedua nanti minggu depan insyaallah. Nah, yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai hukum meninggalkan sholat ya. Di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, atau kitab yang kita kenal dengan Al-Minhaj, yaitu sebuah kitab syarah untuk kitab Sahih Muslim, namanya Al-Minhaj ya, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim ya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa wa amma tarikus sholati fa in kana munkiran liwujubiha fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin kharijun min millatil Islam. Jadi dibedakan dulu Pak, orang enggak sholat itu karena sebabnya apa? Kalau kata Imam Nawawi, kalau dia itu mungkiron liwujubiha, dia mengingkari kewajiban sholat. Maksudnya gini Pak, halah sholat buat apa, enggak penting. Berarti kan dia mengingkari kewajiban sholat, pokoknya menentang lah. Ngakunya sih Islam, tapi dengan adanya kewajiban sholat itu dia nggak mengakuinya gitu Pak. Berarti menentang, dalam hati itu nggak wajib gitu loh. Nah yang seperti ini hukumnya fahuwa kafir Pak. Dia dihukumi kafir itu, murtad ya, karena meyakini sholat tidak wajib gitu. Ini sepakat bi ijma'il muslimin, berarti sepakat para ulama 4 mazhab ya. Kalau memang dari awal niatnya apa? Pokoknya sholat nggak wajib gitu, menentang lah pokoknya begitu ya. Tapi nah ada yang kedua ini, wa ingkana tarokahu takasulan ma'itiqadihi wujubaha ya. Tapi kalau ada orang Pak nggak sholat dulu, misalnya waktu SMP SMA, dia nggak sholatnya itu karena malas. Takasulan itu malas nih, takasul malas. Bukan menentang kewajiban. Dia masih yakin ma'itiqadihi wujubah. Dia yakin sholat itu wajib ya. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak ya. Bahkan Pak kata Imam Nawawi, di zaman beliau itu sudah banyak. Kama huwa halu katsirin minan nas. Di zamannya Imam Nawawi udah banyak itu yang kayak gitu. Enggak sholat gara-gara malas gitu. Nah yang seperti ini tahun berapa ini Imam Nawawi itu? 676. Pokoknya tahun 600-an Hijriah Pak. Berapa tahun yang lalu? Kalau sekarang 1400. Berarti 800 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Di zamannya Imam Nawawi itu sudah banyak yang kayak gitu. Banyak yang meninggalkan sholat gara-gara malas. Nah yang seperti ini, kalau dia itu malas atau karena apa tadi, enggak tahu ilmunya, karena kebodohan dan sebagainya ya, maka kata para ulama ya, kita sebutkan madzhab Syafi'i saja ya, dia tidak kafir ya, tidak kafir, hanya saja apa? Yafsuku, bal yafsuku, dia dihukumi fasik ya, orang fasik ya. Tidak kafir, dia masih Islam, dianggap Islam, kalau mati ya masih disolati dan seterusnya, tapi dia dihukumi fasik, dosa besar, itu aja. Nah makanya nanti sebelum meninggal itu kalau bisa dikodok dulu begitu loh, biar nanti dosa besarnya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukum meninggalkan sholat. Nah, sekarang begini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang qada,
tadi saya bilang qadha sholat itu kan ada kaitannya dengan sholat sunnah tadi ya. Boleh nggak Pak Ustadz, saya punya hutang sholat banyak sekali. Waktu SMP SMA itu ya biasalah anak muda Pak ya, nggak sholat Pak Ustadz. Tapi saya waktu itu yakin Pak Ustadz sholat itu wajib, cuma ya males atau karena kebodohan Pak, biasanya kata para ulama ini kebodohan itu maksudnya ya nggak ngerti lah begitu loh ya. Dia menyepelekan lah gitu ya tentang sholat ya, karena malas tadi dan sebagainya. Saya boleh nggak Pak Ustadz sholat sunnah? Kalau belum selesai qadha-nya, boleh nggak saya itu sholat sunnah? Nah, tolong dicatat Pak, di PowerPoint saya nggak ada. 4 mazhab beda-beda hukumnya ya. Yang pertama mazhab Hanafi. Diingat-ingat nih, mazhab Hanafi dulu. Kita urutkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bagi Anda yang punya hutang sholat, orang nggak sholat, ya berarti punya hutang sholat, itu haram bagi Anda melakukan sholat sunnah, tidak boleh. Kecuali satu, sholat qobliyah ba'diyah. Nah, ini mazhab Hanafi Pak. Jadi kalau Anda masih punya hutang sholat fardu ya, ini tolong sampaikan, kalau mazhab Hanafi ini ya, punya sholat fardu, hutangnya banyak nih ya, belum selesai mengqadhanya itu haram bagi Anda melakukan sholat sunnah, tidak boleh, haram. Tapi kecuali kalau sholatnya qobliyah ba'diyah boleh. Jadi tahajud nggak boleh, tidak boleh tahajudan, Anda harus qadha dulu. Atau Anda sholat duha, tidak boleh. Waktu duha itu mending Anda sholat qadha, sholat fardu saja. Yang boleh Anda lakukan hanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ini mazhab apa? Hanafi, mazhab pertama ya, jadi intinya nggak boleh sholat sunnah, haram, kecuali qobliyah ba'diyah. Yang kedua mazhab Maliki sekarang ya, pelan-pelan ya, sambil dicatat ya. Kalau kelewatan nanti Pak Niko kan bisa. Yang kedua mazhab Maliki Pak. Mazhab Maliki ini tergantung Anda mengqadhanya kapan. Nah, jadi kalau mazhab Maliki dibedakan waktu qadhanya. Kalau Anda punya hutang qadha banyak ya, tapi mengqadhanya nanti saja Pak Ustadz bulan depan. Nah, berarti bulan sekarang ini masih boleh Anda sholat sunnah, masih boleh itu. Ya, sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, pokoknya sholat apa saja masih boleh bulan ini. Tapi bulan depan nanti karena Anda mau mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan, itu haram Pak. Misalnya butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan, selama 2 bulan itu Anda nggak boleh sholat sunnah sama sekali, haram. Pokoknya harus dituntaskan sholat fardunya. Paham? Saya ulangi, untuk mazhab Maliki itu membedakan tergantung kapan mengqadhanya. Umpama ditunda dulu, nanti bulan depan saja ngontok lah ya. Sekarang masih repot misalnya. Nah, berarti bulan sekarang Anda masih boleh itu sholat sunnah itu masih boleh dikerjakan. Sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha. Tapi kalau nanti pas bulan depan sudah mulai mengqadha, itu selama Anda mengqadha itu haram melakukan sholat sunnah. Semuanya termasuk qobliyah, ba'diyah tidak boleh. Nah, ini mazhab kedua, mazhab Maliki. Dicatat ya, karena nggak saya buatkan PowerPoint-nya ya, lupa saya. Yang ketiga Pak, mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Nah, kita lihat ini, kita ini mazhabnya Syafi'i di Indonesia. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i? Orang yang punya hutang sholat itu boleh nggak sholat sunnah? Kalau mazhab Syafi'i itu dibedakan menjadi 2. Tergantung Anda ini dulu pas meninggalkannya itu karena uzur atau tanpa uzur. Jika dulu nggak sholatnya itu karena uzur itu misalnya seperti apa Pak? Sakit atau apalah ya, pingsan dan sebagainya, karena akhirnya nggak sholat, itu kan uzur ya, sakit dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan, kata para ulama, waktu dia muda gitu ya. Ya, kebodohan ketika muda, nggak ngerti sholat sebagainya, itu juga termasuk uzur. Kalau uzur, kata mazhab Syafi'i, Anda masih boleh mengerjakan sholat sunnah kalau karena uzur. Jadi tidak apa-apa, kata mazhab Syafi'i. Ya, boleh. Jadi sembari Anda mengqadha, ya Anda juga sholat sunnah. Tidak haram. Qobliyah ba'diyah kerjakan, tahajud kerjakan, duha kerjakan. Ini kalau dulu nggak sholat fardunya karena uzur. Tapi
yang kedua, kalau dulu tanpa uzur Pak, sengaja begitu ya, pokoknya sengaja padahal tahu ilmunya harus sholat tapi nggak sholat, maka yang seperti ini haram. Semua sholat termasuk qobliyah ba'diyah tidak boleh, haram. Ini disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin. Beliau menyebutkan pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab I'anatut Thalibinnya. Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati kan pengarang I'anatut Thalibin, kata beliau, mazhab Syafi'i itu tergantung Anda dulu nggak sholatnya karena uzur apa enggak. Kalau karena uzur, karena sakit, karena kebodohan ilmu dan sebagainya, maka boleh nggak apa-apa. Sholat sunnah nggak apa-apa. Tetap dilaksanakan sholat sunnahnya dan juga jangan lupa qodoknya gitu ya, boleh. Tapi kalau karena apa satunya tanpa uzur dulu nggak sholatnya itu sengaja banget gitu, tahu kalau wajib dan seterusnya, maka yang seperti ini haram Pak, itu tidak boleh, itu haram, sama sekali tidak boleh sholat sunnah ya, sama sekali tidak boleh sholat sunnah. Sampai-sampai Imam Az-Zarkashi itu mengatakan kalau dia tetap sholat sunnah, sholatnya tidak sah, itu kata Imam Az-Zarkashi. Cuma kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tetap sah sholatnya, cuma dosa aja gitu loh ya. Kan haram tadi nggak boleh sholat sunnah, tapi kalau dia ngotot tetap sholat qobliyah ba'diyah, maka dia hukumnya tetap sah sholatnya itu ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu. Bingung nggak nyatetnya? Enggak ya, nanti tinggal diputar lagi aja rekamannya. Yang ke berapa? 4 ya, mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini mazhab yang sangat ekstrim sekali Pak. Pokoknya haram, tidak boleh, baik karena uzur atau tanpa uzur, pokoknya nggak boleh sholat sunnah dulu, habiskan dulu sholat fardunya itu, hutang-hutangnya. Ini mazhab apa? Hambali ya. Imam Ibnu Qudamah itu kalau nggak salah itu dalam kitab Al-Mughni bilang begitu ya, kata beliau tidak boleh, orang yang pernah nggak sholat itu harus selesaikan dulu itu, haram bagi dia mengerjakan sholat sunnah gitu. Nah, ini ringkasan rangkuman dari pendapat ulama 4 mazhab. Nah, kita sampaikan, barangkali kan jamaah kita banyak di sana yang mungkin pakai mazhab yang lain, biar tahu nih 4 mazhab seperti apa. Nah, kita yang bermadzhab Syafi'i tadi gimana? Gimana kalau Syafi'i? Tergantung dulu sholat fardunya itu meninggalkannya karena uzur atau tidak. Kalau tanpa uzur berarti haram sholat sunnah ya, tanpa uzur dulu sengaja banget lah nggak sholat ya. Tapi kalau ada uzur, misalnya karena sakit atau tadi Pak termasuk bodoh ya, kebodohan waktu muda itu termasuk uzur kata sebagian para ulama, maka yang seperti ini tetap boleh sholat sunnah, tetap boleh, tapi jangan lupa qodok juga. Paham? Alhamdulillah. Kemudian kita bahas dulu ini masalah pengertian qodok ya. Secara bahasa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qodok itu maknanya banyak kalau dalam Al-Qur'an Pak ya. Ada maknanya al-khalqu, penciptaan, ada maknanya al-amal, tindakan, perintah. Pernah dengar ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu, apa itu? Wa qadha rabbuka. Ya. Wa qadha di situ artinya apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Allah memerintahkan ya. Jadi yang maknanya al-amr itu ya, wa qadha rabbuka itu ya, itu ada. Oh, ini ada contoh-contohnya nih. Dalam ayat Quran ada faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Di sini qadha, di sini maknanya menciptakan, berarti makna yang al-khalqu tadi. Ya. Jadi secara bahasa itu qadha itu artinya banyak Pak, banyak lah intinya. Secara bahasa ya. Ada lagi maknanya melakukan tadi. Ada juga yang ini ya, ternyata ada dalam surat Al-Isra itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Makna qadha di sini ternyata adalah memerintahkan. Rabbuka, Tuhanmu ya, itu qadha, memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, agar kamu jangan menyembah selain Allah. Jadi maknanya qadha di sini adalah memerintahkan. Makanya kalau belajar tafsir Quran itu kita itu emang rujukannya harus pakai tafsir Pak. Kalau belajar Quran itu. Karena mungkin kita taunya qadha itu artinya apa ya? Menetapkan atau tadi mengqadha sholat dan sebagainya. Ternyata qadha maknanya banyak kalau secara bahasa. Nah, ini yang kita bahas adalah secara istilah saja.
Untuk secara istilah maknanya adalah fi'lul wajibi ba'da waktihi. Yang namanya qadha itu berarti Anda itu melakukan kewajiban setelah waktunya habis, lewat. Contoh biar tambah paham. Sholat zuhur itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Anggaplah dari jam 12 sampai jam 3, anggaplah gitu ya. Berarti waktunya berapa? 3 jam untuk sholat zuhur itu, panjang. Kalau masih di waktunya, itu nanti disebut adaan. Adaan lillahi ta'ala itu loh, ya, adaan. Masih di waktunya. Tapi kalau Anda sholat zuhurnya itu di luarnya, lewat waktunya, habis waktunya, mungkin karena tadi sengaja nggak sholat atau ketiduran, ya kan macam-macam orang kelewatan sholat itu. Yang seperti ini disebut dengan qadha karena sudah habis waktunya. Gitu ya. Fi'lul wajibi ba'da waktihi. Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya disebut dengan qadha. Baik, selanjutnya, poin yang selanjutnya. Nah, ini Pak, kita pengen tahu Pak. Dulu Nabi itu pernah nggak mengqadha sholat? Ya. Ada hadisnya banyak. Pertama ini hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang lupa sholatnya, ya, man nasiya sholatan, siapa yang pernah enggak sholat ya, karena lupa, ya, fal yusalli idza dzakaroha, maka mengqadhanya itu langsung ketika dia ingat. Ada enggak yang seperti ini, Pak? Dia enggak sholat itu karena lupa enggak sholat gitu. Ada mungkin ya. Biasanya yang sering terjadi itu kayak gini. Dia rajin setiap hari itu jamaah, selalu jamaah. Tapi suatu hari karena uzur, karena apa gitu, dia nggak berjamaah ya. Sholatnya mungkin nanti saja. Dia lupa, mengira sudah sholat karena biasanya sudah sholat di masjid berjamaah. Nah, yang seperti ini kan nasia namanya, lupa. Ya. Orang yang nasia, orang yang lupa. Maka kapan mengqadhanya? Pas dia ingat. Ingatnya pas sore Pak, sholat zuhur baru ingat jam 5 sore. Astagfirullahaladzim, tadi belum sholat saya, lupa. Nah, langsung pas ingat itu juga. Idza dzakaroha, ketika dia ingat langsung diqadha. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini Pak, kisah yang dulu pernah saya sampaikan. Bilal termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang perang. Beliau ini ketiduran sholat subuh. Pernah saya sampaikan nggak dulu? Ini hadisnya riwayat Imam Muslim nih. Apa? Saya ringkas saja ya terjemahannya ya. Jadi suatu hari Nabi dan para sahabat itu pulang dari peperangan lah ya, pulang dari peperangan, terus mampir di sebuah lembah atau tempat lah itu di padang pasir. Nginap Nabi Pak, nginap di situ. Karena kecapean dan sebagainya, ya mereka seperti biasalah tidur ya. Cuma Nabi pesan Pak waktu itu sama siapa? Bilal, tolong jaga ya malam ini ya. Jaga dulu kamu. Nanti kalau pas datang waktu subuh, tolong bangunkan kami. Karena kami, ya, kata Nabi nih Pak, karena kami mau istirahat ya dengan sahabat yang lain. Siap Nabi, ya. Itu bahasa saya ya. Gampangnya gitulah ya. Kata Bilal apa? Siap, saya akan jaga. Silahkan Nabi dan para sahabat untuk istirahat. Qadarullah Pak ya. Ternyata Bilal menjelang mau fajar, menjelang subuh itu dia ngantuk berat. Akhirnya apa? Ketiduran ya. Gayanya tadi siap Nabi, insya Allah nanti saya bangunkan. Tapi ya namanya takdir. Ini mungkin ada hikmahnya juga Pak ya. Biar kita tahu bagaimana nih kalau orang pernah nggak sholat itu diqadha apa enggak. Ini kita lihat nanti Nabi seperti apa sikapnya. Akhirnya beneran ketiduran ya. Ketika itu Pak, ternyata matahari sudah keluar. Hatta dorobathum asyamsu. Syamsun kan matahari. Jadi Nabi itu tiba-tiba bangun duluan ketika matahari itu sudah keluar. Berarti waktu duha itu ya. Matahari sudah menyengat lah gitu ya. Jam berapa itu? Ya mungkin jam 6 atau setengah 7 lah begitu ya kalau sekarang ya. Nabi bangun dulu Pak. Kaget Nabi. Mana Bilal? Ayo Bilal, mana Bilal gitu dicari ya. Bilal dibangunkan, ternyata masih tidur ya Bilal.
Nah, ketika itu Bilal bilang, Pak, Nabi mohon maaf saya ketiduran. Ya, saya nggak kuat tadi ngantuk ya. Akhirnya apa, Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat waktu itu tidak langsung mengkodok. Nah, ini jadi hukum nanti. Kalau karena uzur itu boleh ditunda. Catat. Anda ketiduran itu kan uzur kan? Ya nggak tahu gimana lagi ketiduran ya. Atau karena lupa. Itu mengkodoknya boleh ditunda dulu. Nabi menundanya kapan? Sampai ketemu air, Pak. Ya, karena Nabi nyari dulu. Dah nanti kita cari air dulu lah ya. Ya, mencari di sebuah tempat gitu. Jadi itu ditunda sama Nabi, enggak langsung dikodok gitu. Kalau karena udzur. Beda nanti kalau tanpa udzur, Pak, wajib langsung alal faur bahasa kitabnya, langsung. Tapi kalau karena udzur nih boleh ditunda. Akhirnya Nabi SAW ketika ketemu air itu langsung memerintahkan Bilal untuk adzan dan iqomah. Untuk adzan dan qomat dan sholat berjamaah. Wa shalla bihim as-subha. Jadi pernah, Pak, Nabi SAW ya bangun kesiangan karena ketiduran. Dikodok nggak sama Nabi? Dikodok kan? Ya. Nabi hanya istighfar nggak? Enggak. Ya. Enak aja ya. Orang zaman sekarang gitu. Lah istighfar saja lah. Dulu pernah nggak sholat? Nggak boleh. Ya. Tetap wajib dikodok, harus. Hadis ketiga. Nah, kalau ini lebih banyak lagi nih. Nggak tahu sudah dibahas belum di sini di Masjid Baitur Rahim? Belum ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Pak. Ya, termasuk Imam Nasa'i juga. Bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW itu dengan peperangan Khandaq. Catat ya, ini kisahnya waktu perang Khandaq. Beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi wallahu alam perang apa? Kalau yang ini perang Khandaq. Jadi saking sibuknya dengan perang Khandaq, seharian itu, Pak, Nabi tidak sholat 4. Zuhur, asar, maghrib sama isya. Mungkin waktu itu belum ada syariat sholat khauf ya. Ya, kalau kita kan tahu ya, kalau dalam peperangan itu tetap harus sholat dengan cara sholat khauf. Tahu sholat khauf lah ya? Yang jamaah depannya duluan sholat, nanti yang belakang jaga dulu gitu loh. Ya, itu kan sholat khauf namanya. Mungkin waktu itu belum turun syariat tentang sholat khauf. Akhirnya Nabi ya tadi disibukkan peperangan sama orang-orang musyrik tadi. Dari zuhur, asar, maghrib dan isya, 4 saja. Beliau nggak sholat. Nah itu malamnya beliau mengkodoknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Berarti harus dikodok kalau nggak sholat begitu. Dah intinya banyaklah hadisnya ya, kita sebutkan itu saja. Yang kesimpulannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ambilkan dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini kitab fikih 4 madzhab, Pak, ulama yang kontemporer nih ya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili namanya. Harus kenal nih ya. Beliau ulama besar. Beliau ini madzhabnya Syafi'i, Pak, dari Syria. Pernah dengar Syekh Wahbah Az-Zuhaili? Pernah ya? Syekh Wahbah Az-Zuhaili punya kitab namanya ini. Bagus ini, Pak, fikih 4 madzhab ini. Satu kitab langsung 4 madzhab. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu nama kitabnya. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau menyebutkan pendapat ulama 4 madzhab yang kesimpulannya begini. Nah, hukum qodok sholat itu 4 madzhab wajib, Pak. Wajib. Makanya kalau ada ustadz, kiai ditanya jamaahnya, apa hukumnya mengqodok sholat? Ya Pak Ustadz, Pak Kiai, dulu pernah nggak sholat? Wajib. Kalau jawabannya wajib berarti itu pendapat ulama 4 mazhab. Tapi kalau ada ustadz, Pak, ditanya jamaahnya, ada ini di YouTube tuh ya, saya pernah dengar itu. Ada ustadz ditanya jamaahnya, Pak Ustadz, wajib nggak mengqodok sholat? Dia jawabnya tidak wajib, nggak usah. Kamu bertobat saja. Kamu bertobat saja. Banyak-banyak amal soleh, banyak-banyak sholat sunnah aja. Nah yang seperti ini, Pak, itu pendapat minoritas, sedikit sekali. Di antaranya setahu saya adalah Imam Ibnu Taimiyah dari kalangan mazhab Hambali. Tapi Hambali yang lain tetap wajib, Pak. Kan mazhab Hambali itu kan ulamanya banyak ya, banyak. Pokoknya mayoritas bilang wajib karena 4 mazhab tadi bilang wajib qodok. Tapi ada satu ini nyempil dalam mazhab Hambali namanya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau itu yang bilang nggak wajib. Kata beliau cukup
Kalau nggak salah di sini disebutkan mana ya? Ini anna tarika shalah amdan idza taba la yusra lahu qadauha wala tasib. Jadi dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Raji minal Khilaf, ini kitabnya Madzhab Hambali, pengarangnya Imam Al-Mardawi namanya. Beliau menukil pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ini mana? Ini ya. Waqtara Asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu Taqiyuddin ya. Allah tarika sholat amdan, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah ya Pak ya, Imam Ibnu Taimiyah. Idza taba, kalau dia taubat ya, udah sadar ya, hijrah dan sebagainya, la yusra' lahu qadauha. Tidak disyariatkan untuk diqadha. Udah enggak usah qadha lah gitu bahasa gampangnya. Nah, ini kata siapa? Ibnu Taimiyah. Wala tasih. Bahkan kalau dia mau qadha juga enggak sah itu sholatnya. Percuma kata beliau ya. Bal yukfir minat tatawwu. Akan tetapi sebaiknya dia memperbanyak sholat sunnah gitu atau ibadah sunnah gitu ya. Wa kadza asal begitu juga orang yang pernah enggak puasa. Ini pendapat yang nyeleneh Pak menurut saya. Tolong jangan diikuti pendapat yang ini ya, karena pendapat minoritas yang seperti ini. Termasuk madzhab Dzuhairi juga kalau enggak salah itu. Iya, Imam Dawud Adz-Dzuhairi juga bilang seperti Ibnu Taimiyah, tidak wajib gitu ya. Nah, kalau kita lebih aman adalah ikut mayoritas ulama 4 madhab. Kasih tahu orang tuanya, kasih tahu anaknya, istrinya, Pak ya, saudaranya, tetangganya yang pernah nggak sholat itu tolong diqadha, wajib ya. Daripada nanti Anda meninggal dunia terus nanti di akhirat digebukin malaikat, ayo, karena nggak sholat kan dosa besar kan, mending Anda qadha sekarang ya, mumpung masih ada waktu. Nah, kemudian ada masalah begini jemaah. Pak Ustadz, bukankah Nabi dan para sahabat itu tadi mengqadha? Iya sih mengqadha. Tapi kan itu karena udzur. Karena udzur. Kalau tanpa udzur ya nggak usah qadha Pak Ustadz ya. Itu ada yang protes begitu jemaah. Ya, dia mengatakan hadis-hadis yang kita baca tadi itu kan rata-rata karena udzur. Nabi ketiduran, Nabi karena peperangan. Pokoknya betul-betul udzur, bukan sengaja. Lah orang zaman sekarang itu banyak nggak sholat tuh karena sengaja Pak Ustadz. Ya berarti nggak usah qadha, katanya gitu. Katanya begitu Pak. Ya. Nah sekarang kita jawab, yang jawab bukan kita, tapi Imam Nawawi Pak. Dalam kitab Syarah Muslim itu disebutkan, qauluhu man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha fihi wujubu qada'il faridati al-faitati sawa'un tarakaha bi udrin kanaumin wa nisyanin am bi ghairi udrin wa inna ma qida fil hadithi bin nisan li khurujihi ala sababin li annahu idza wajaba al-qada'u 'ala al-ma'dzuri fa ghairuhu aula bil wujub. Ini nih poinnya di sini. Idza wajaba al-qada'u 'ala al-ma'dzur fa ghairuhu aula bil wujub wa huwa min babit tanbih bil adna 'alal a'la. Gampangnya gini aja lah. Karena uzur saja qadha, apalagi sengaja gitu loh. Dosanya lebih besar sengaja itu. Ya, karena uzur saja qadha Nabi, apalagi orang yang sengaja enggak sholat. Begitu kaidahnya, harusnya begitu ya. Idza wajaba qadha 'alal ma'dzur, kalau orang yang uzur saja wajib qadha, fa ghairuhu aula bil wujub, maka yang sengaja itu ya lebih aula, lebih berhak, harus gitu loh. Harus mengqadha. Gitu cara jawabnya ya. Bukan karena tanpa udzur terus enggak qadha, enak banget tuh ya. Enggak boleh ya. Ya, gitu. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya, nah, hukum menunda qadha salat. Ini syuruknya jam berapa untuk hari ini? Masih ada waktu? Masih ya? Masih ya? Bolehkah menunda qadha salat? Nah, maksudnya gini, punya hutang tapi nggak dibayar-bayar gitu loh Pak ya. Nantilah gitu. Boleh nggak yang seperti itu? Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ya. Kata beliau, hasilul madhhabi annahu idza fatat faridatun wajib qada'uha wa in fatat bi udhrin ustuhibba qada'uha 'alal faur wa yajuzu at-ta'khiru 'alas sahih wa in fatathu bila udhrin wajib qada'uha 'alal faur 'alal ashah. Jadi gampangnya jamaah tolong dicatat, kalau Anda dulu meninggalkan sholatnya itu karena uzur,
karena udzur, entah lupa atau tiduran, terus nggak dikodok-kodok, jadi numpuk ini, ya, jadi numpuk. Yang seperti ini kata para ulama boleh ditunda, ya juzu at-takhir. Takhir itu boleh ditunda. Sama kayak Nabi tadi, Pak. Ketiduran itu kan udzur Nabi tadi, ketiduran. Tapi sama Nabi ditunda dulu. Bahkan nyari air dulu lah, jalan dulu, gitu, pindah tempat dulu. Jadi kalau karena udzur boleh ditunda. Tapi nundanya jangan nunggu tua ya. Jangan nunggu tua, nanti aja lah umur 50. Iya kalau umurnya panjang ya. Ya makanya di sini disebutkan ustuhiba qadauha alal faur. Kalau bisa sih segera gitu loh. Kalau udah tahu pernah nggak sholat, segera ditunaikan lah begitu. Paham ya? Tapi boleh nggak ditunda? Boleh. Yang penting karena udzur dulu itu meninggalkannya. Mungkin karena kesibukan nanti boleh. Yang penting Anda yakin umurnya masih panjang gitu. Wa in fatatu bila tapi kalau tanpa udzur Pak ini sengaja ya. Terus diingatkan kiainya, ustadznya, kamu dulu nggak sholatnya karena sengaja ya? Iya, sekarang alal faur. Nah ini, alal faur wajib langsung, wajibah qadauha alal faur. Tidak boleh ditunda, Pak. Kalau ditunda-tunda, dosanya nambah itu. Ya, karena dosa menunda itu dicatat juga. Paham? Coba ulangi. Kalau dari udzur dulu ya. Kalau karena udzur meninggalkan sholat fardunya karena udzur, maka boleh ditunda. Tapi afdolnya kalau bisa ya tetap disegerakan. Namun kalau tanpa udzur wajib langsung, tidak boleh ditunda-tunda. Oke. Terakhir nih, cara mengqadha sholat. Ternyata selesai Pak. Bisa satu pertemuan ya. Yang penting poin-poinnya ya kita ambil. Cara mengqadhanya bagaimana? Di dalam kitab Al-Minhaj, masih dalam kitab Al-Minhaj secara Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan kita semua jamaah Baitur Rahim dapat keberkahan ilmu lantaran Imam Nawawi Pak ya. Amin. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu Imam Nawawi di surganya Allah. Amin. Ya, dikumpulkan oleh Allah bersama para ulama kita. Amin. Imam Nawawi bilang di sini. Dari sini aja kita bacanya. Wa idza qada sholawat, jika mengqadha salatnya banyak diqadha karena jumlah hutangnya banyak. Ustuhibba qada'uhunna murattaban. Apa artinya? Ustuhibba qada'uhunna murattaban. Dianjurkan kalau hutangnya banyak mengqadhanya urut. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Urut, berurutan. Jangan dibolak-balik. Asar dulu nanti baru zuhur. Itu kan kebolak-balik. Jangan. Tapi kalau kebolak-balik gimana hukumnya? Sah apa enggak? Fa in khalafa dzalik shahhat sholatuhu inda Syafi'i. Kalau menurut mazhab kita, menurut mazhab Imam Syafi'i tetap sah ternyata Pak. Seandainya ada yang bolak-balik dulu. Zuhur dulu asar dulu lah. Zuhurnya nanti misalnya, mengqadhanya begitu. Dibolak-balik. Hukumnya boleh, tapi kurang afdal. Nah, yang sering terjadi begini ya jamaah. Katanya di video-video YouTube itu banyak para ustadz kiai menerangkan tentang hukum qadha sholat tapi nggak dijelaskan tata caranya. Jadi banyak yang nanya itu ya. Banyak itu jamaah yang WA saya itu. Caranya gimana sih mengqadha itu? Dia nanya caranya, Pak. Gimana caranya? Ya sholat itu seperti biasa sebetulnya. Anda mengqadha sholat duhur ya sholat duhur seperti biasa, tinggal niatnya saja. Niatnya itu niat mengqadha sholat duhur gitu aja. Itu sholat seperti biasa. Terus kapan Pak Ustaz? Waktunya bebas. Catat Pak. Qadha sholat fardu itu waktunya bebas. Termasuk di waktu terlarang boleh. Bebas. Catat nih kaidahnya. Kapan saja boleh. Bahkan duhur tidak harus di waktu duhur. Enggak harus nunggu. Qadha duhurnya besok menunggu duhur. Enggak harus. Boleh malam ini juga Anda mengqadha duhur. Bahkan setelah salam berdiri lagi sholat asar boleh. Setelah salam nggak boleh dikosor ya, enak banget, nggak boleh dikosor. Tetap 4 rakaat, Dikosor nggak bisa ya. Ada yang pinter,
wah kalau gitu saya mengkodoknya pas pulang kampung aja biar bisa dikodok. Nggak bisa, tetap nggak bisa kata Imam Syafi'i. Walaupun Anda pas pulang kampung dalam perjalanan kan boleh kodok sholat, boleh jamak qashar itu. Tapi untuk urusan kodoknya itu tetap harus sempurna 4 rakaat, nggak boleh di qashar biar enak, biar cepat kan. Nggak bisa ya, tetap harus 4 ya. Jadi tadi kembali ke kaidah pertama apa Pak Eka? Waktunya bebas kapan saja, zuhur tidak harus di waktu zuhur, bebas kapan saja. Yang kedua tadi kalau bisa berurutan itu supaya enak ngitungnya gitu Pak ya. Ini terutama yang hutangnya banyak ini. Pas balik kelas 1 SMP misalnya Pak. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA berarti 6 tahun nggak sholat, ya Allah, orang tuanya nggak ngasih tahu dan sebagainya. Nah ini tanggung jawab besar orang tua sebetulnya ya. Nah yang seperti ini kan tetap wajib qadha itu Pak, banyak sekali. Caranya tadi dibuat jadwal saja pelan-pelan. Mulai tahun 2021 qadha misalnya dibuat jadwal. Malam mungkin saya bisanya malam Pak. Ya udah malam ya. Kan malam nganggur ya, nggak ngapa-ngapain. Anda sholat zuhur dulu 4 rakaat setelah salam seperti biasa sholatnya. Terus sholat asar 4 rakaat, setelah salam maghrib 3 rakaat, setelah salam isya 4 rakaat, setelah salam berdiri lagi sholat subuh 2 rakaat. Catat, seret 1 hari alhamdulillah. Melihat jadwal masih 6 tahun. Harus seperti itu Pak, harus seperti itu ya. Berusaha. Kalaupun Anda umurnya tidak panjang, insya Allah diampuni Allah. Yang penting kan berusaha untuk mengqadha. Jangan sama sekali tidak mengqadha. Daripada nanti meninggal dunia masih punya hutang, nggak punya niat qadha sama sekali. Nah, ya tetap qadha. Seperti itu tata cara mengqadhanya seperti biasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah akhirnya selesai juga ini masalah qadha salat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ini yang paling penting mudah-mudahan keluarga kita Pak ya, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya termasuk ahli orang yang mengerjakan sholat fardu ya. Mudah-mudahan mereka semuanya dibimbing Allah, dilindungi Allah untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Karena kalau tanpa bimbingan Allah mungkin ada bagian dari keluarga kita itu yang nggak mau sholat dan sebagainya dan seterusnya ya. Tapi kalau ada yang seperti itu maka sampaikan mengqadha itu hukumnya wajib. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Sampai waktu suruh silahkan. Wow. Siapa dulu? Ayah. Ini berkaitan dengan yang satu dalam sampaikan. Jadi kemarin itu Cetakin. tentang salat Qobliyah. Jadi qobliyah kita termasuk yang utama. Qobliyah subuh. Oh zuhur ya. Jadi saya itu kalau hari kemarin itu begini ya. Kalau presiden itu dibagi kerja. Oh pas kerja. Ya pas kerja. dibagi kerja. Ya. Jadi dari jam 12 seperempat, jam 12 dan jam 12 seperempat. Ya. Karena apa namanya untuk menjaga jarak perjalanan dan juga saat makan kami dan di masjid. Oh. Nah pada saat kebagian itu istirahat yang 13:04. Jam berapa? 12:04. 12:04. Jadi waktu pertama itu memang biasa ada terus sholat jemaah. Jadi maksudnya sholat jemaah itu tidak cuma sekali. Nanti kalau di belakangnya ada karyawan yang istirahat makan itu ya ada berjemaah lagi. Ya. Maksudnya kalau saat kita pas datang ke situ kan udah lewat waktu pertama yang ajan pertama ya. Tapi tetap ada jemaah lagi dengan kata-kata yang lain. Masih boleh qobliyah atau enggak gitu maksudnya? Nah, maksudnya pada saat kita datang itu ada yang jemaah gitu kan. Jadi lebih utama qobliyah dulu atau masuk jemaah. Oh gitu. Jadi kebagian istirahat misalnya jam 12:04 ya. Tapi langsung ada jamaah gitu ya. Enggak ada waktu untuk sholat gitu. Ada enggak waktu sholat? Yang pertama aja. Oh yang pertama saja. Kalau yang jamaah kedua ketiga mungkin langsung gitu ya. Baik, paham saya.
Kalau yang jamaah pertama, alhamdulillah ada adzan, ada iqomah, pasti biasanya dikasih waktu ya untuk sholat qobliyah zuhur. Bagaimana dengan yang kebagian istirahatnya itu setelahnya gitu, jamaah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Biasanya itu jamaah langsung buat jamaah sholat gitu ya, langsung gitu ya, karena kan nggak ada adzannya begitu. Maka begini saja, Anda dahulukan jamaah saja. Dulukan aja berjamaah. Bagaimana qobliyah zuhur saja? Kan qobliyah zuhur saya gimana Pak Ustaz? Kan itu hukumnya sunnah muakkadah dalam Syafi'i. Kan kita sampaikan dulu pernah Pak, qobliyah zuhur itu boleh dikerjakan setelah zuhur loh Pak, mazhab Syafi'i. Dan itu masih adaan kata mazhab Syafi'i. Jadi solusinya itu, Anda qobliyah zuhurnya nanti saja setelah zuhur. Itu Imam Ibnu Hajar itu bilang tetap kodoan, tetap adaan, tetap adaan. Adaan itu masih di waktunya, walaupun dikerjakannya setelah zuhur. Jadi itu solusi sebetulnya. Ya, bagi yang kelewatan tidak bisa mengerjakan qobliyah zuhur di sebelum zuhur, atau bahkan sebelum isya, termasuk sebelum subuh juga ya, maka itu boleh dikerjakan setelah sholat fardunya selesai. Boleh itu Pak, tetap adaan ya. Kecuali kalau subuh, kalau qobliyah subuh setelah subuh itu berarti bukan adaan, itu qodoan ya, karena nggak ada yang namanya sholat setelah subuh begitu. Ini khusus qobliyah zuhur ini ya, khusus qobliyah zuhur. Kalau Anda kerjakan setelah zuhur tetap boleh, masih adaan itu. Ada fatwanya mazhab Syafi'i, pernah saya baca di kitab Tuhfatul Muhtaj karena Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah ini jadi solusi juga Pak, kalau Anda sholat Jumat di masjid yang adanya cuma sekali. Kan biasanya nggak ada kesempatan sholat qobliyah Jumat tuh ya, orang langsung naik mimbar, imamnya khotibnya, gimana ini Pak Ustadz sholat qobliyahnya? Masa saya sholat sendirian gitu ya, yang lain pada dengerin khutbah. Maka bisa Pak, Anda qobliyah Jumatnya nanti setelah Jumatan. Boleh itu mazhab Syafi'i. Ya, jadi setelah sholat Jumat selesai, sudah dzikiran dan doa selesai, Anda sholat 2 rakaat, niatnya qobliyah Jumat. Setelah salam, sholat lagi 2 rakaat ba'diyahnya begitu. Paham ya? Alhamdulillah. Itu solusi itu. Begitu. Sudah terjawab? Alhamdulillah. Ya, Ustaz Abdullah silakan. Tanya yang tadi ya. Misalnya meninggalkan sholat 6 tahun tadi ataupun lebih ataupun puluhan tahun. Ya. Kemudian kan tadi tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sebelum kodoknya dijalankan. Kalau meninggalkannya ya, karena tanpa uzur. Ya. Dan juga itu kan sifatnya hanya saja karena bertahun-tahun kan, misalnya 1 hari 5 waktu. Iya betul. Kemudian apabila kita laksanakan misalnya kodok 5 waktu itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh 5 waktu terjalan semua. Iya. Apakah kita kan berarti hari itu sudah melaksanakan kodok 5 waktu semuanya? Apakah setelah itu kita bisa melaksanakan sholat sunnah? Itu ya. Oh iya paham saya. Kan mengkodok sholat itu kan nggak harus 1 hari full gitu ya, maksudnya ya. Paling sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kalau dikodok butuh waktu berapa? Setengah jam lah, anggaplah ya setengah jam. Sisanya kan kita nggak kodok itu Pak Ustaz. Masa nggak boleh sih sholat qobliyah, ba'diyah dan seterusnya begitu ya. Begini, misalnya kita tadi ambil pendapat yang karena tanpa uzur ya. Kan tanpa uzur sama sekali nggak boleh sholat sunnah gitu ya. Anda tetap boleh sholat sunnah sebetulnya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, cuma berdosa ya. Sholatnya sah, sholat sunnahnya itu sah, cuma berdosa karena Anda menyibukkan diri dengan sholat sunnah tanpa menyibukkan sholat fardu yang tadi. Sebab apa? Sebab sholat fardu itu mengkodok yang 5 waktu, tidak harus 1 hari 5 waktu Pak, tidak harus. Jadi kalau bisa itu memang betul-betul sibuk mengkodok. Seharian itu mungkin bisa mengkodok sholat yang sebulan itu. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh selesai. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh terus ini pagi, sore, siang, malam begitu. Jadi 1 hari mungkin bisa mengkodok sholat yang 1 bulan, 2 bulan itu. Itu lebih utama kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami daripada sibuk sholat sunnah yang lainnya. Tapi sekali lagi Pak ya, Ibnu Hajar walaupun bilang haram sholat sunnah,
kalau ada yang melakukannya tetap sah. Jadi nggak usah khawatir, tetap kerjakan saja. Walaupun hari ini kodoknya misalnya 5 waktu saja tadi ya misalnya, 5 waktu sajalah, zuhur, asar, maghrib, subuh saja, kan masih ada waktu yang lain nih. Ya udah Anda sholat qobliyah ba'diyah tidak masalah, sholat tahajud, sholat duha tidak apa-apa. Tapi maksud Imam Ibnu Hajar itu jangan sampai dengan Anda sholat sunnah, sholat fardunya malah tidak dikodok begitu loh, maksudnya itu begitu. Makanya lebih utamanya tadi daripada duhanya banyak, tahajudnya banyak, ya mending kodok dulu saja. Paham ya? Ya. Tapi kalau ada yang tetap melakukannya, ya, tetap sah, sholatnya tetap sah. Ya. Cuma haram saja. Loh, haram kok sah itu gimana Pak Ustaz? Ada. Haram tapi sah itu apa Pak? Contohnya Pak, selain ini. Haram tapi sah. Contoh, Anda sholat nyolong baju tetangga. Wah, nggak ada baju, nggak ada jubah nih. Ada jemuran di depan, diambil. Wah, pakai dulu sarungnya atau pakai bajunya. Terus Anda sholat duhur, sholatnya sah nggak? Sah Pak, tapi haram. Kenapa? Karena Anda sholat pakai baju yang tadi nyolong tadi loh, maling. Itu Pak contoh kata para ulama, ibadahnya sah tapi haram gitu. Ya, ini untuk menggampangkan tadi, memahami tadi. Anda boleh sholat sunnah ya ketika punya hutang fardu, tetap boleh sholat sunnah, cuma haram tapi sah gitu aja. Ya, gitu. Pahamnya gitu, Pak, gampangnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Oh ya, satu lagi. Ini mengenai yang punya hutang banyak. Mengkodoknya setiap waktu satu gitu. Misalnya setelah zuhur, kodok setelah itu. Oh, dicicili ibaratnya ya. Kalau saya tanya, emang tahu punya hutang berapa Bu? Saya nggak tahu. Pokoknya saya mau kodok sampai mati. Iya. Boleh yang seperti itu boleh. Ya. Cuma kan begini Pak ya. Kalau dia yakin banyak sekali, maka sebaiknya jangan satu waktu satu sholat. Kayak tadi duhur cuma duhur doang contohnya, pas asar doang. Berarti sehari dia cuma bisa untuk 5 sholat doang kan ya. Iya. Padahal wah kayaknya banyak. Nah, nggak bisa itu. Kalau bisa sibukkan dengan mengkodok. Misalnya malam gitu, nunggu waktu malam kan lagi istirahat misalnya kalau malam. Ya udah, waktu senggang itu kita perbanyak gitu, kasih tahu sedikit. Tapi kalau ibunya bilang begini, ibunya kayaknya nggak terlalu banyak, paling cuma berapa gitu ya, nggak terlalu banyak, cuma lupa jumlahnya. Ya sudah, kalau Anda yakin tidak terlalu banyak, tadi saja pelan-pelan, zuhur 1, asar 1 dan seterusnya, tidak masalah. Yang penting punya niat begitu. Cukup ya, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah, keluarganya semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat maksiat meninggalkan salatnya. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.